Perkenalkan, nama saya Akila Putri Goari Indra. Saat ini saya duduk di kelas 5 Sekolah Dasar di SD Negeri Pacinongang Unggulan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Apa kabarnya teman-teman? Saya harap baik, karena sebentar lagi saya akan mengulas sebuah buku yang sangat menarik yang berjudul Lata Dampare Puang Rimanggalatung. Unik sekali bukan judulnya? Tentunya teman-teman tidak sabar lagi untuk mendengarkannya. Namun sebelum memulainya, saya akan menyampaikan bahwa penulisnya bernama Ibu Andi Herlina. Yuk teman-teman, kita beri salam untuk penulisnya. Halo Ibu Andi Herlina. Selain itu, ada pula yang turut andil dalam pembuatan buku ini, yakni penyunting bukunya adalah Luh Anik Mayani. Ilustratornya adalah Pandu Dharma Wijaya. Sedangkan penata letaknya adalah Giat Wijaya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang berjasa hingga buku ini berhasil diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena telah membuat buku yang sangat bagus yang memberikan banyak ilmu pengetahuan yang menarik untuk kami anak-anak Indonesia. Nah, teman-teman, dengan membaca buku ini akan membawa kita kembali ke masa lalu, tepatnya ke abad 15 dan 16. Teman-teman tahu kenapa? Jawabannya karena kita disuguhkan kisah hidup seorang raja yang menciptakan kejayaan bagi kerajaan Wajo, salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Teman-teman ingat bukan judul buku yang tadi saya sebutkan? Nah, itu nama raja tersebut Lata Dampare Puang Rimanggalatung. Jadi, buku ini bercerita tentang masa kecil Lata Dampare Puang Rimanggalatung, masa kejayaan hingga ketika dia wafat. Saya sangat senang karena bisa belajar mengenai kisah hidup seorang tokoh penting dengan cara yang menyenangkan, ditambah dengan ilustrasi yang bagus dan menarik. Saya jadi lebih mudah memahami dan membayangkan kejadian di masa lalu yang sedang diceritakan. Lata Dampare dikisahkan sebagai seorang anak yang begitu dinantikan kelahirannya sebagai calon penerus di kerajaan Palaka di Bone. Namun, teman-teman, ketika dia lahir, dia justru menjadi masalah yang meresahkan rakyat karena tingkah lakunya. Teman-teman tahu apa yang terjadi berikutnya? Lata Dampare diminta meninggalkan kerajaan dan berlayar menuju tempat yang jauh bersama 300 orang pengikutnya. Lata Dampare bersumpah akan menjadi orang yang lebih baik. Singkat cerita teman-teman, dia terdampar di sebuah daerah yang masuk wilayah kerajaan Wajo. Bersama pengikutnya, dia membuka lahan dengan membabat hutan. Bertahun-tahun, kabar tentang wilayah garapan Lata Dampare serta pengikutnya yang sukses dengan hasil panen melimpah terdengar hingga ke pusat kerajaan Wajo. Lata Dampare kemudian diajak menjadi pembesar kerajaan karena kepiawaiannya, juga karena dia sudah menjadi sosok yang bijaksana dan baik hati dan memberi manfaat kepada orang banyak. Hingga akhirnya Lata Dampare diangkat menjadi raja atau Arung Matoa Wajo keempat. Selama kepemimpinan Lata Dampare Puang Rimanggalatung, kerajaan Wajo mengalami kejayaan hingga menjadi kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Nah, jika teman-teman ingin tahu pendapat dan penilaian saya setelah membaca bukunya, pertama, saya senang karena
bisa belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan. Kedua, saya belajar bahwa nilai-nilai kebaikan dan keadilan harus terus ditegakkan. Menghukum yang bersalah dan mengapresiasi yang berbuat baik, tanpa peduli dia merupakan anak atau kerabat. Ketiga, apa kira-kira teman-teman? Nah, ini yang tak kalah pentingnya. Saya jadi belajar bahwa jika di masa lalu kita melakukan hal buruk, bukan berarti hidup kita sudah berakhir. Kita harus minta maaf, kemudian berubah menjadi yang lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Lata Dampare Puang Rimanggalatung. Itu kelebihan-kelebihan bukunya teman-teman. Serta nilai-nilai kebaikan yang saya petik setelah membaca. Jika teman-teman juga membaca buku ini, saya juga bisa mendapatkan hal yang sama dengan saya. Akhirnya, saya ingin merekomendasikan buku ini kepada teman-teman. Buku ini bisa mengajarkan kita tentang menjadi pribadi yang lebih baik, menanamkan nilai-nilai keadilan, serta belajar sejarah dengan menyenangkan. Kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga kita selalu menjadi generasi yang rajin membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.